Ketika berpidato di depan para pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Rosan Perkasa Ruslani, membuka borok badan usaha milik negara. Menurut dia, perusahaan plat merah kerap memoles laporan keuangan agar tampak berprofit tinggi. Rosan menyebutkan upaya mempercantik buku itu turut melibatkan komisaris yang seyogianya bertugas mengawasi kinerja perusahaan. Padahal ketika diminta menyetor dividen, perusahaan itu harus meminjam uang ke bank, katanya Senin 20 Oktober 2025 lalu. Karena itu, Rosan mengatakan Danantara akan mengaudit laporan keuangan BUMN terutama yang memiliki aset besar mulai tahun depan. Itu pula sebabnya pemerintah menghapus tantiem alias bonus para komisaris yang diklaim dapat menghemat 500 juta US dollar per tahun. Di bawah Danantara, Rosan mengklaim memberlakukan toleransi nol terhadap korupsi. Rekayasa keuangan dinilai menjadi salah satu penyebab BUMN terus merugi. Chief Operating Officer Danantara, Doni Auskaria, menyatakan hampir semua perusahaan plat merah yang tutup disebabkan oleh salah kelola manajemen, dari korupsi, rekayasa, hingga over-investment. Penyebab lain adalah nihilnya visi jangka panjang dan pengawasan operasional yang lemah. Pemolesan laporan keuangan bukan barang baru di BUMN. Pada 2023, PT Waskita Karya Tbk atau WSKT dan PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA terpergok memanipulasi laporan keuangan. Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya terendus sejak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB menemukan kerugian negara 2,5 triliun rupiah pada anak usahanya PT Waskita Beton Precast Tbk. Waskita Karya dan Wijaya Karya mengakali pembukuan dengan menyembunyikan setumpuk tagihan dari vendor sejak 2016. Raibnya liabilitas membuat beban utang menciut dan kondisi keuangan mereka tampak sehat, kendati tengah terlilit masalah keuangan. Pada 2020, WIKA disebut meraup laba bersih senilai 322 miliar rupiah. Raihan itu turun menjadi 214 miliar triliun rupiah pada 2021 dan 12,5 miliar rupiah pada 2022. Sedangkan Waskita mencatatkan penurunan rugi bersih dari 9,8 triliun rupiah pada 2020 menjadi 1,67 triliun rupiah pada 2022. Waskita mulai mengalami kesulitan keuangan karena belum menerima pembayaran atas jasa pengerjaan proyek pemerintah. Perusahaan ini juga berinvestasi dan mengerjakan proyek penugasan pemerintah yang sebenarnya tak layak secara bisnis. Per Agustus 2025, BPBUMN mencatat dari 1.046 perusahaan negara termasuk anak, cucu, hingga cicit, 52% diantaranya merugi. Kerugian ini diperkirakan membuat pemerintah kehilangan 50 triliun rupiah per tahun. Agar berjalan lebih efisien, Danantara berencana memangkas jumlah BUMN dari 1.046 menjadi 228 perusahaan. Sejumlah BUMN yang menderita kerugian pada semester 1 2025 diantaranya PT Krakatau Steel Tbk sebesar 1,72 triliun rupiah, WIKA 1,66 triliun rupiah, Waskita Karya 2,14 triliun rupiah bertambah menjadi 3,17 triliun rupiah pada kuartal 3. PT Indofarma sebesar 25,1 miliar rupiah dan PT Garuda Indonesia sebesar 2,39 triliun rupiah. Selain itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUS membukukan kerugian sebesar 1,62 triliun rupiah pada semester 1 2025. KCIC melibatkan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang terdiri atas PT Kereta Api Indonesia, WIKA, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara 8. Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan mengatakan pangkal dari kerugian BUMN adalah permasalahan tata kelola yang berkelindang dengan konflik kepentingan.
Ketika diangkat, direksi mempunyai utang budi kepada gerbong atau kelompok yang menyokongnya. Karena itu, keputusan bisnis menjadi tidak rasional. Selain itu, buruknya kinerja perseroan disebabkan oleh lemahnya pengawasan komisaris. Menurut Heri, banyak komisaris ditunjuk dari kalangan pengurus partai sebagai balas jasa politik oleh penguasa. Sudah bukan dari kalangan profesional, mereka tak jarang merangkap jabatan lain seperti wakil menteri. Namun, ketika terjadi fraud atau korupsi, aparat penegak hukum nyaris tak pernah memeriksa para komisaris. Penyebab lain adalah beban penugasan dari pemerintah. Heri mengatakan BUMN merugi karena terpaksa menerima penugasan yang tidak rasional atau tak memenuhi skala keekonomian, seperti banyak dijumpai di BUMN karya. Proyek seperti kereta cepat menurut dia juga berpotensi membuat BUMN dengan kinerja apik seperti KAI berpotensi menelan kerugian.